Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab koordinat kartesius ya, materi terakhir, yaitu mengenai posisi relatif benda. Oke, fokus ya dan selalu semangat. Check it out. Kita awali dengan istilah-istilah yang digunakan ya selama materi berlangsung. Yang pertama yaitu titik acuan. Titik acuan ya, mengacu ya, titik awal ya, titik pegangan ya. Titik acuan itu, nah titik dimulainya suatu pengukuran. Jadi ada titik start ya, titik dimulai. Kemudian ada titik absolut. Titik koordinat absolut itu titik akhir tujuan. Nah ini biasanya awalnya itu bisa dari titik pusat atau dari titik acuan ya. Intinya titik absolut itu adalah titik akhir perjalanan. Nah karena ada titik awal dan titik akhir, berarti ada perjalanan selama itu ya. Maka adalah yang disebut titik relatif atau langkah perjalanan, yang ditentukan dari titik acuan tadi menuju titik absolut gitu ya. Kemudian untuk relatif, titik relatif itu ada simbolnya pakai @ si titik koordinatnya. Kalau untuk acuan dan absolut itu tidak ada. Nah itu istilahnya ya selama materi kali ini, titik acuan, titik absolut, dan titik relatif. Untuk lebih jelasnya disajikan di soal-soal berikut ini. Oke. Ya, Ibu sudah menyiapkan sebanyak 4 soal ya. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama ini ada 3 bangun datar ya. Oke, soal yang pertama di sini ada 3 bangun datar ya. Sebentar. Oke. Teman-teman diminta menentukan koordinat relatif dari titik-titik bangun tersebut. Nah, ini untuk bangun A, ada bangun B dan bangun C. Kita mulai dari bangun A ya, yang ini trapesium. Oke. Di sini ada petunjuknya ya, di mana titik A sebagai acuan. Nah, ini ada titik A kan? Nah, titik A ini sebagai acuan atau langkah awal. Ya, langkah awal. Kemudian tulis titik A itu 3,5 seperti biasa ya. Ini masih seperti biasa, A-nya itu 3,5 X, Y. Nah, untuk materi kali ini berbeda dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kan tentukan koordinat titik B, tentukan koordinat titik C, tentukan koordinat titik D gitu ya. Masih mengulang yang SD. Nah, untuk materi hari ini kalian cukup berbeda ya, yaitu menentukan koordinat relatif atau perjalanannya. Oke, siap ya. Kita mulai dari ini titik ya, titik mana, berarti titik B, C, dan D. Nah karena dimintanya itu adalah koordinat relatif, berarti ada @-nya. Nah, artinya di sini yang ditanyakan adalah B relatif atau B @ ya, pakai @. Paham ya bedanya? Oke. Jadi kalian diminta menentukan B relatif ya, relatif B perjalanan ke B. Perjalanan dari A ke B gitu maksudnya ya. Oke, kita mulai A ke B. Kemana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke kanan ya, jelas. Ke kanan ya, berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan. Kanan itu positif X ya. Berarti 3-nya positif X-nya. Artinya 3 langkah ke kanan. Sekarang kita nyari Y-nya. Nah, dari tadi dari langkah terakhir, ke mana dia bergerak, ke atas atau ke bawah? Ternyata tidak bergerak kemana-mana. Kalau tidak bergerak kemana-mana, artinya Y-nya 0. Begitu ya.
Nah, diperolehlah relatif B atau perjalanan B itu, ini cara bacanya adalah 3 langkah ke kanan dan 0 Y. 0 langkah Y-nya. Oke, masih bingung? Oke, kita coba yang relatif C ya. Ini C. Relatif C artinya cari perjalanan dari A ke C. Gitu ya maksudnya ya. Cari perjalanan dari A ke C. Kita mulai titik A sebagai acuan. Nah, kita mau ke C itu jangan langsung ke sini ya, karena kita berhubungan dengan koordinat kartesius, artinya ada sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari sumbu X dulu ya. X itu apa? Ke kanan atau ke kiri. Nah, dari titik A itu kemana? Mau ke C? Ke kanan. Oke, kita ke kanan ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hup, jangan dilanjutin ya, karena mau ke C. Tadi apa? 5 ya, 5 kemana? 5 ke kanan. Kanan itu positif, berarti positif 5 ya, X-nya 5 langkah. Sekarang kita tentukan Y-nya dari tadi ya, yang titik akhir. Y-nya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ternyata ke bawah. 1, 2, 3 langkah ke bawah. Karena Y-nya ke bawah berarti dia negatif. Negatif berapa? 3 langkah. Negatif 3. Nah, diperolehlah koordinat relatif C itu. Cara bacanya adalah relatif C itu 5 ke kanan dan 3 ke kiri karena negatif. Gitu ya. Oke, sudah mulai paham. Sekarang relatif D ya, cari perjalanan dari A ke D ya, relatif D. Kita coba tadi ya, kemana dulu? Kanan atau kiri? Ternyata ke kiri. Yuk, 1, 2, stop. 2 langkah ke kiri, karena kiri berarti dia negatif. Berapa langkah? 2, berarti negatif 2. Nah, sudah semakin jelas ya. Dan kita tentukan Y-nya. Dari tadi yang terakhir ya, ke atas atau ke bawah? Tentu ke, iya ini arahnya ke bawah. Berapa langkah? 1, 2, 3. Karena arahnya ke bawah berarti dia negatif. Berapa langkah? 3. Berapa langkah? Ratusan? Enggak ya, 3. Berarti diperolehlah relatif D itu sejauh 2 langkah ke bawah karena negatif dan 3 langkah ke kiri karena negatif. Oke, sudah bisa dipahami ya. Nah, kita coba untuk gambar B. B ini yang layang-layang ya. Oke, di sini ada petunjuknya adalah E sebagai acuan. E sebagai acuan, ini titik E. Kita tentukan dulu acuannya itu adalah negatif 7,5 sesuai ya. Karena acuan itu sesuai titiknya. Sekarang diminta untuk mencari relatif. Relatif F dulu. Relatif F. Nah, E ke F ya. Ingat tadi dimulai dari kiri atau kanan. Kita ke kanan. Oke, berapa langkah? 1, 2, stop. Kanan 2 berarti 2. Y-nya kemana? Ke bawah dong. 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah dia negatif sebanyak 4 langkah. Oke, selanjutnya adalah relatif G. Artinya tentukan perjalanan dari E ke G. E ke G. E ya ke G. Kemana? Ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. Y-nya ke atas ke bawah? Oh, tidak bergerak, artinya dia 0. Oke. Sekarang relatif H. Relatif H. Perjalanan dari E ke H. Kanan ya. 1, 2. Berarti tulisnya apa? Kemudian dari sini Y-nya berapa langkah ke atas? Cantumkan. Pasti bisa. Oke. Nah, untuk gambar C ini persegi panjang.
titik P sebagai acuan. Titik P ya. Nanti tentukan dulu P itu titiknya berapa koma berapa. Lalu tentukan perjalanan Q ya, ke kanan dan diam. Kemudian ke R itu berarti ke kanan atas. Kalau ke S ke atas. Ya itu tadi untuk soal nomor 1. Oke, kita ke nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, gambarkan titik-titik koordinat berikut pada diagram pada bidang kartesius sehingga membentuk satu bangun datar. Kemudian tuliskan bangun datar apa yang terbentuk. Nah, kalau di materi sebelumnya gampang ya. Ada titik A, B, C, D normal kalian gambarkan, dapatlah bangun datar apa. Kalau sekarang dimodif ya materinya. Lihat di sini penulisan titiknya. Di sini ada titik A. Nah, normal ya penulisannya X, Y-nya. Sekarang ada titik B, C, dan D. Di sini ada F-nya. Nah, gitu ya. Dan di soalnya tidak disebutkan mana yang relatif, mana yang absolut, mana yang acuan. Jadi kita yang harus menentukan. Tadi ya, kalau yang tulisannya normal seperti titik tadi ini berarti dia adalah acuan. Ya, A nya acuan berarti B, C, D. Yang ada F tadi diingat lagi ya, berarti ini adalah perjalanan. Dan kalau ada F-nya, artinya B, C, dan D tidak boleh digambarkan di koordinat di bidang koordinat. Karena mereka merupakan perjalanan. Yang hanya boleh digambar itu si titik A. Negatif 1,1 berarti ada di sini titik acuan. Nah, titik acuannya sudah ada. Kita mulai perjalanannya untuk menentukan di manakah B akhirnya, akhir B akhir C mana ini. Kita mulai untuk cari D. Katanya 7 ke mana? Ke kanan ya. Ingat X itu kanan kiri, Y itu atas bawah. Berarti 7 ke kanan. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Y-nya 0 artinya tidak bergerak. Ini adalah B akhir. Oke, ini udah ya. Sekarang C itu 4 ke kanan. Berarti A dari A itu 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4 dan 3 positif ke atas. 1, 2, 3. Di sinilah B. Nah, mudah kan? Sekarang tentukan yang B, sorry ya. Ini C. Kita tentukan yang D itu 0,3 ya. X-nya 0 berarti tidak bergerak. Y-nya 3 langkah ke atas. 1, 2, 3 berarti di sini. Ini adalah D. D. Nah, kemudian tentukan oleh teman-teman D akhirnya itu ada di mana? D akhir itu adalah di 6,1. Tulis 6,1. 6 ya. Lanjut. Kemudian C akhir atau absolut ada di mana? C absolut ada di 3,4 ya. Dicek lagi ya. Kemudian D-nya ada di D akhir itu negatif 1,4 ya. Negatif 1,4. Kemudian kita tulis bangun apa yang terbentuk. Ingat ya, dihubungkannya dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Dia adalah ya trapesium siku. Oke, yeay, ketebak. Bisa ya. Nah, oleh karena itu silakan dicoba untuk bangun datar PQRS. Nah, sama ya kayak tadi. Q-nya itu acuan karena tidak ada F. Dan PRS-nya itu adalah perjalanan atau relatif ya.
Kayak tadi ya, kalian tentukan akhir perjalanan P atau absolut P, akhir R dan akhir S. Oke, kemudian dihubungkan membentuk bangun datar apa? Insya Allah pasti bisa. Oke, berikutnya itu ke soal nomor 3. Nah, di sini ada bidang koordinat lagi ya. Nah, ini berbeda dengan soal nomor 2. Lihat ya. Kok Bu nggak ada FF-nya ini ya? Ini artinya sudah jelas ya. Di sini ada titik absolut. Titik akhir A, B, C, dan D. Kemudian ada titik acuannya si P. Maka pertanyaannya adalah, ubahlah titik A, B, C, D menjadi titik koordinat relatif. Artinya kalian mencari relatifnya, perjalanannya dari P ke A, P ke B, P ke C, dan P ke D. Nah, kita mulai yuk ke bidang koordinat. Dan tadi ya, for your information, ketika titik koordinatnya tidak ada at, artinya mereka boleh digambarkan titiknya di bidang. Kita mulai dari P, 1 min 1. 1 min 1 berarti di sini. Ini adalah P. Kemudian kita gambarkan A 2,3 ya. Kemudian B-nya 7, min 5. Dan salah. 7, min 5 itu 75. Salah Ibu. Oh, maaf ya, masih belum terlalu bagus suaranya. B itu 7, min 5. 7, min 5 betul ada di sini. Ini adalah titik akhir B. Oh iya, tadi lupa namanya. Ini A. C-nya min 4, min 4. Ini C. Dan D-nya 2,6. Disinilah D. Sip. Itu ya, mereka boleh ditentukan. Sekarang diminta menuliskan perjalanannya. Ya, perjalanannya gimana bisa nyampe ke A? Gampang ya. Siap? Oke, kita diminta nyari perjalanannya A. Perjalanan ke A. Ya, pakai at. Nah, mulai dari P sebagai acuan. P acuan. Gampang. P ke A, ini A-nya ada ya. P ke A itu kemana? Ke kiri apa ke kanan? Kanan. Oke. Set, udah stop. Kanan 1. Kanan 1 langkah, artinya 1 X-nya. Kemudian Y-nya ke atas atau ke bawah? Ke atas dong. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Stop. Berarti 4 langkah ke atas. Atas tuh positif. Nah, berarti diperoleh perjalanan A itu adalah 1 ke kanan dan 4 ke atas. Sesuai ya, gampang. Kemudian cari perjalanan ke B. Cari perjalanan ke B ya, BR ya, perjalanan ke B. Biasa dimulai dari P ke B. Lihat ke B ya. Kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Berapa langkah? Yuk dihitung berapa langkah ke kanan. Udah dapat? Oke, silakan cantumkan. Ya, berapa langkah ke kanan? Dari sini kemana? Ke bawah. Berapa langkah? Karena ke bawah dia negatif ya. Negatif berapa? Oke, bisa ya. Sekarang C. Perjalanan ke C. Kita perjalanan ke C yuk. C. Oh, C ada di kiri. Oke, kita ke kiri. 1. Berapa langkah ke kiri? Iya, karena ke kiri dia negatif. Negatif berapa?
Dari sini kemana? Ke bawah. Nah, ke bawah itu negatif. Negatif berapa langkah? Oke. Dan cari perjalanan ke D. Perjalanan ke D ya, dari P ke D. Kemana? Oh, ke kanan. Oke. Lalu ke atas. Sampai deh di B. Ya. Silakan cantumkan tadi ya. Gitu teman-teman. Ibu yakin pasti teman-teman pada bisa ya. Oke, kita ke soal keempat ya, soal terakhir. Nah, ini mirip di soal ke-1 ya, kalau nggak salah. Atau soal kedua. Udah terima kasih aja. Oke, soal keempat itu pasti langsung bisa deh. PF. Nah, berarti dia perjalanan P, perjalanan Q, perjalanan R, dan perjalanan S. Di sini acuannya A. Nah, diminta mencari absolut atau akhirnya. Ditentukan aja dulu titik A, ya, min 2,3. Titik A ada di sini, acuan, ya. Kita sudah punya ya acuannya A. Teman-teman diminta tentukan akhir P, Q, dan R dan S ya. P-nya akhirnya ada di mana ya. Q-nya ada di mana terakhirnya. Begitu juga R ada di mana dan S juga ada di mana. Oke, kita mulai ke P ya. A ke P, P itu perjalanannya 3,4, artinya 3-nya positif ya, 3 ke kanan ya, karena X itu kiri atau kanan, berarti 3 kanan, 1, 2, 3, kemudian 4, 4-nya ke atas karena positif, 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah titik P berada. P akhir ya, di mana 1,7. 1,7 itu kalau pakai gambar ya. Sebenarnya kalau nggak pakai gambar tinggal di apa ya, ditambahkan saja 3 ya kan, akhir awalnya min 2,3. Nah, ini ditambahkan X nya positif, berarti min 3 tambah 3, min 2 tambah 3 itu 1. Nah, ini ya, Y nya 3 tambah 4 jadi 7. Sebenarnya gitu ya. Oke. Ya, bocor deh rahasianya. Nggak apa-apa. Dan lanjutkan ya, cari Q akhir, R akhir, dan S akhir. Oke, begitu ya teman-teman materi hari ini. Posisi relatif benda. Silakan dicoba dan kita akan diskusi jawabannya di Zoom meeting ya. Baik, terima kasih, tetap semangat dan selalu sehat teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.